Baiklah, saya Muhammad Farhan 14 dari kelompok 5. Pada bab electronic display ini, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai light and radiometry. Radiometri adalah pengukuran energi radiasi pada semua panjang gelombang, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan fotometri adalah pengukuran kecerahan yang tampak pada mata manusia. Mata manusia melihat kisaran panjang gelombang cahaya dari 380 nanometer hingga 740 nanometer sebagai spektrum warna yang dikenal. Perbedaan mendasar antara radiometri dan fotometri adalah bahwa radiometri memberikan keseluruhan spektrum radiasi optik, sedangkan fotometri terbatas pada spektrum yang terlihat. Hal yang menarik dari display adalah bahwa respon mata manusia mencapai puncak kira-kira pada hijau 555 nanometer, sensitif terhadap kuning, turun tajam ke arah biru pada 400 nanometer, dan juga ke arah merah pada 700 nanometer. Hal ini dapat dilihat pada diagram kromatik fotopik atau siang hari yang ditunjukkan dalam bentuk yang disederhanakan pada gambar. Sedangkan kurva untuk skotopik adaptasi malam hari cukup berbeda, yaitu memuncak pada sekitar 512 nanometer. Intensitas cahaya, radiasi, atau semua panjang gelombang diukur dalam lumen. Lumen didefinisikan sedemikian rupa sehingga 683 lumens cahaya disediakan oleh 1 watt radiasi monokromatik pada panjang gelombang 555 nanometer. Intensitas cahaya dalam kadelas atau CD, hasil dari penerapan respon warna CIE ke fluks bercahaya dan memberikan pengukuran untuk bagian yang terlihat dari sumber cahaya. Intensitas tampilan oleh karena itu dijelaskan dalam CD atau MCD untuk menunjukkan keluaran cahaya yang berguna bagi pengamat. Selanjutnya ada radiometer. Radiometer adalah alat pengukur level energi dalam kisaran panjang gelombang tertentu yang disebut channel. Gunaan radiometer untuk menentukan suhu benda dan gas dengan mengukur fluks radiasi yang disebut pirometri. Perangkat pirometer genggam sering dipasarkan sebagai termometer inframerah. Selanjutnya LED, yaitu light emitting dioda. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat lainnya. Adapun jenis dari LED yang digunakan pada display di pesawat diantaranya adalah 7 segmen atau 7 segmen, 14 segmen, 16 segmen atau konfigurasi dot matrix. Untuk layar 7 segmen ini atau 7 segmen display adalah salah satu perangkat layar untuk menampilkan sistem angka desimal yang merupakan alternatif dari layar dot matrix. Layar 7 segmen ini seringkali digunakan pada jam digital, meteran elektronik, dan perangkat elektronik lainnya yang menampilkan informasi numerik. Sedangkan untuk tampilan 14 segmen atau kadang-kadang disebut sebagai tampilan starburst atau tampilan Union Jack adalah jenis tampilan berdasarkan 14 segmen yang dapat dihidupkan atau dimatikan untuk menghasilkan huruf dan angka. Ini adalah perluasan dari tampilan 7 segmen yang lebih umum, memiliki tambahan diagonal dan 2 segmen vertikal dengan segmen horizontal tengah yang dipecah menjadi 2. Dan untuk tampilan 16 segmen adalah jenis tampilan berdasarkan 16 segmen yang dapat dihidupkan atau dimatikan untuk menghasilkan pola grafik. Ini adalah perpanjangan dari tampilan 7 segmen yang lebih umum, menambahkan 4 segmen diagonal dan 2 segmen vertikal dan membagi 3 segmen horizontal menjadi 2. Untuk selanjutnya ada dot matrix. Tampilan dot matrix adalah perangkat tampilan digital elektronik yang menampilkan informasi pada mesin seperti jam dan arloji, indikator keberangkatan angkutan umum, dan banyak perangkat lain yang memerlukan perangkat tampilan alfanumerik.
dan atau grafik. Sederhana dengan resolusi terbatas. Tampilan terdiri dari lampu dot matrix atau indikator mekanis yang disusun dalam konfigurasi persegi panjang, atau bentuk lain juga dimungkinkan walaupun tidak umum. Sedemikian rupa sehingga dengan menyalakan atau mematikan lampu tertentu, teks atau grafik dapat ditampilkan. Pengontrol dot matrix ini mengubah instruksi dari prosesor menjadi sinyal yang menghidupkan atau mematikan elemen indikator dalam matriks sehingga dihasilkan tampilan yang diperlukan. Matriks 5x7 ini atau dot matrix bahkan lebih serbaguna, mampu menampilkan alfabet Romawi dalam huruf besar dan kecil serta sebagai berbagai simbol. Baiklah, untuk selanjutnya gambar pertama ini adalah tampilan LED display pada pesawat. Dan gambar kedua adalah gabungan tampilan indikasi LED analog dan digital. Gambar ketiga merupakan tampilan tipikal 7x16 dot matrix. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai drive LED. Drive LED ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada static drive dan yang kedua ada multiplex drive. Untuk static drive, cara termudah untuk menggerakkan beberapa LED seperti segmen digi tampilan adalah dengan menggerakkan setiap LED secara terpisah, masing-masing dengan resistor atau sumber arus yang mengatur arus maju. Teknik ini disebut penggerak statis karena arus LED kontinu. Penggerak statis berguna bila relatif 2 mA yang tersedia dari port keluaran sebagian besar microcontroller. Ketika banyak segmen yang akan digerakkan, penggerak statis menuntut jumlah keluaran penggerak yang tidak ekonomis, 1 per LED. Sedangkan untuk multiplex atau pulse drive, mengurangi koneksi drive dengan hanya menyalakan sejumlah kecil segmen, biasanya digit lengkap pada satu waktu. Nyala dilakukan pada tingkat pengulangan yang cukup tinggi, sehingga mata merasakan penerangan terus-menerus. Namun, LED harus digerakkan pada arus yang lebih besar untuk mengimbangi pengurangan siklus kerja. Keuntungan dari pulse drive ini adalah bahwa mata manusia berperilaku sebagai fotometer, pembacaan puncak, sebagian dan mengintegrasikan. Akibatnya, mata merasakan cahaya yang berdenyut cepat di suatu tempat antara puncak dan kecerahan rata-rata. Ini berarti bahwa pulse cahaya intensitas tinggi, siklus tugas rendah terlihat lebih terang daripada sinyal DC yang sama dengan rata-rata sinyal pulsa. Oleh karena itu, satu keuntungan dari operasi multiplexing adalah peningkatan intensitas tampilan untuk konsumsi daya rata-rata tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner kelompok saya, yaitu Muhammad Farhan 15 dan Muhammad Rizky. Terima kasih.